Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Iin Rahmawati dan Widi Rahmadiana akan menjelaskan terkait jurnal yang berjudul An Assessment on the Structure of Sharia Audit Function, the Case of Malaysian Takaful Industry, atau yang berarti penelitian struktur fungsi audit syariah kasus industri pada takaful Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan gambaran sedikit tentang takaful di Malaysia. Jadi Malaysia sering dianggap sebagai pemimpin dunia dalam pengembangan keuangan Islam. Industri perbankan syariah Malaysia selalu selangkah lebih maju dari seluruh dunia, baik dalam hal penelitian, penciptaan produk, kerangka peraturan, atau kegiatan praktis. Takaful adalah salah satu komponen dari sistem keuangan Islam dan pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1984. Kemudian, dalam jurnal ini terdapat 5 penulis, yaitu Nur Aimi Muhammad Puat, Nurdianawati Irwani, Abdullah, dan terakhir yaitu Zurina Syafi'i. Kemudian, ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas dalam jurnal ini, yaitu yang pertama ada apa sih masalah riset yang diangkat dalam jurnal ini, kemudian yang kedua teori apa yang digunakan oleh penulis pada jurnal ini, yang ketiga bagaimana metode riset yang digunakan, dan terakhir bagaimana temuan risetnya. Selanjutnya, apa masalah riset yang diangkat? Jadi, Islamic Financial Institution mungkin telah mengabaikan faktor utama yang dapat berdampak pada produk dan layanan yang mereka berikan, yaitu kepatuhan syariah. Keadaan ini memerlukan sistem prosedur check and balance internal. Sebagai salah satu komponen tata kelola syariah, auditor syariah bertanggung jawab untuk memastikan keefektifan sistem pengendalian internal untuk kepatuhan syariah. Bagaimana penilaian struktur fungsi audit syariah yang diadaptasi industri takaful di Malaysia. Berikut teori yang digunakan oleh penulis. Yang pertama itu tata kelola syariah. Menurut Kamarudin, interaksi antara organisasi dan pemangku kepentingannya yang meliputi karyawan, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lainnya disebut sebagai tata kelola. Islamic Financial Service Board telah mendefinisikan tata kelola sebagai kumpulan peran dan fungsi strategis dari masing-masing organ tata kelola dan mekanisme untuk menyeimbangkan institusi yang menawarkan akuntabilitas layanan keuangan syariah kepada berbagai pemangku kepentingan. Sebagaimana ditekankan oleh Bank Negara Malaysia bahwa tata kelola syariah bertujuan untuk meningkatkan peran dewan direksi, komite syariah, dan manajemen perusahaan yang dalam menjalankan kepatuhan syariah dan beroperasi dengan pedoman syariah. Yang kedua itu ada audit syariah. Audit syariah dianggap sebagai tulang punggung akuntansi bisnis karena merupakan bagian yang mencatat semua bisnis terkait industri. Fungsi audit syariah pada umumnya dilakukan oleh fungsi audit internal lembaga. Tujuan audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, laporan yang berguna, akurat, tepat waktu, dan adil untuk pengambilan keputusan sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Meskipun demikian, bukanlah tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Atas dasar yang sama, SGF mendefinisikan audit syariah sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk memberikan penilaian independen dan jaminan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kepatuhan dalam kaitannya dengan operasi bisnis LKI, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah. Berikutnya metode riset yang digunakan oleh penulis. Metode yang digunakan yakni metode wawancara semi terstruktur dilakukan dengan melibatkan auditor syariah terpilih untuk setiap operator takaful di Malaysia.
Analisis tematik refleksif yang dipengaruhi oleh perspektif konstruktivis digunakan untuk menganalisis data menggunakan kombinasi metodologi induktif dan deduktif, yang dimana di sini surat elektronik dikirim ke responden untuk mendapatkan persetujuan mereka pada sesi wawancara. Nah, wawancara direkam secara audio dan ditranskrip kata demi kata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dicatat bahwa mayoritas operator takaful menunjuk satu auditor khusus untuk melakukan fungsi audit syariah berdasarkan statistik yang menunjukkan bahwa 45% operator takaful mengadaptasi model hybrid dan 45% lainnya mengadaptasi kombinasi model hybrid. Kemudian tidak ada operator takaful di Malaysia yang memiliki departemen atau unit khusus untuk fungsi audit syariah. Operator takaful harus memiliki satu auditor khusus yang secara khusus melakukan fungsi audit syariah meskipun auditor syariah ditempatkan di Departemen Audit Internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.